Di sisi kolam terpencil, Ares, Dewa Perang, berdiri di tempat dengan tangan di punggung. Itu tidak terlihat berbeda dari masa lalu. Tetapi setiap prajurit kuil yang datang ke sini penuh dengan kekhawatiran. Karena mereka tahu bahwa Ares, Dewa Perang, selalu menjadi wakil para militan. Bahkan tidak lebih lemah dari naga hitam, yang dikenal karena perang mereka. Tapi sekarang, mata mereka tak terkalahkan, dan semuanya hanya untuk mengalahkan God of War lawan. Jatuh ke dalam keheningan, dia tetap diam sejak dia membersihkan 10 monster, sampai sekarang. Menatap air di depannya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Heike mengirim Qin Yichen ke pintu dan berbisik pelan. Yang Mulia Feng, saya benar-benar meminta Anda kali ini, kita tidak bisa masuk sama sekali. Selama Anda membantu kami untuk membantu kami membimbing Lord of War, Anda dapat menyebutkan persyaratan apapun, selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan membantu Anda melakukannya. Aku hanya memintamu untuk membantu kami membangunkan Lord Ares, Dewa Perang. Aula pertempuran saat ini membutuhkannya. Qin Yichen hanya mengangguk sedikit, dan kemudian melihat ke dalam halaman. Setelah merapikan pakaiannya, Qin Yichen berbicara. Penjaga, Feng, tolong temui Tuan Ares, Dewa Perang. Sosok Ares, Dewa Perang, tertegun sejenak. Dia perlahan berbalik dan menatap Qin Yichen, yang mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan terkepal. Ksatria hitam akhirnya melihat mata merah Lord Ares, Dewa Perang. Wajah yang hampir terdistorsi membuat Heike merasa tertekan untuk sementara waktu. Tuan Perang. Namun, sebelum kuda hitam sempat berbicara, Ares, Dewa Perang, langsung melambaikan tangannya. Heike, turun. Feng Yu masuk dan mengobrol denganku. Heike menyentuh Qin Yichen dengan ringan. Aku mohon kali ini. Setelah berbicara, Heike pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya saja dia tidak mengikuti apa yang dia katakan. Setelah meninggalkan halaman kecil, dia berbalik dan memasuki pavilion Ting Feng. Dari sini, kebetulan bisa mengintip ke halaman tempat Ares, Dewa Perang, berada. Menaiki gedung kecil, semua 12 anggota kavaleri kuil, kecuali khusus berkuda putih, tiba. Mereka semua melihat keluar dengan khawatir. Heike datang ke jendela dan melihat halaman dengan hati-hati melalui celah di jendela. Kali ini saya hanya bisa berharap Lord Feng dapat membantu kita memecahkan masalah ini. Halaman ini adalah tempat Lord Ares dan Matt saling mengenal. Lord Ares menjaga di sini, dan dia pasti tidak bisa membiarkan Matt. Beberapa orang terdiam, mata mereka tertuju pada halaman di bawah. Mereka semua menunggu keajaiban. Tunggu Ares, Dewa Perang, pulih seperti semula. Hanya dengan cara ini mereka dapat menunjukkan nilai mereka. Ini akan dimulai. Heike menahan napas dan menatap halaman dengan gugup. Qin Yichen berjalan ke sisi Ares, Dewa Perang, dan kata-kata pertama yang dia ucapkan bukanlah bujukan, tetapi permohonan. Pertempuran ini adalah kelalaianku. Aku tidak menyangka suku naga hitam menemukan cara untuk menghadapinya dalam waktu sesingkat itu. Dan itu adalah hal yang salah untuk mempermalukan penguasa perang. Ares, Dewa Perang, melambaikan tangannya. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa di militer, jadi jangan membicarakannya lagi. Angin, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu sekarang. Ketika kuil suci perang dilanggar, Anda tidak berada di kuil, tetapi kemana Anda pergi? Qin Yichen tidak mengubah wajahnya saat merencanakan monster untuk menyerang kuil. Qin Yichen memikirkan alasan. Bawahan berlari ke sekelompok orang di utara kota. Melihat bahwa mereka bertindak hati-hati, mereka mengikuti di belakang untuk mengamati. Untuk mencegah rumput dan ular tercengang, bawahan juga berbicara dengan orang-orang di tim patroli. Para bawahan awalnya ingin mengetahui rencana mereka, dan kemudian mengalahkan mereka dalam satu gerakan, tapi aku tidak melakukannya. Berharap seperti ini. Apa yang dilihat dan didengar oleh tim patroli di jalan perlu dilaporkan secara jujur ke kuil. Qin Yichen percaya bahwa Dewa Perang Ares telah memeriksa semua orang yang mencurigakan di kuil. Sebagai inisiator, dia punya banyak alasan, dan ada bukti untuk membuktikan retorikanya. Tapi ini tidak cukup untuk membuat Ares sang Dewa Perang bertekad untuk percaya pada dirinya sendiri. Ares, Dewa Perang, sedikit mengernyit. Lalu kamu bisa mengejar orang-orang itu? Qin Yichen menggelengkan kepalanya perlahan. Bawahan hanya mengikuti orang-orang itu kurang dari 10 mil, dan mereka melepaskan monster. Aku ingin bertarung sampai mati dengan orang-orang di kuil, tapi aku lemah. Aku berada di pinggiran dan benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Buru-buru masuk, jadi saya berbalik untuk menyelidiki. Apa yang dikatakan Qin Yichen persis sama dengan kecerdasan yang diperoleh Ares, Dewa Perang. Baru saat itulah God of War Ares merasa lega. Dia memandang Qin Yichen, menghela nafas dengan santai, dan meletakkan tangannya di bahu Qin Yichen. Pertempuran ini bukan salahmu. Itu karena aku meremehkan musuh dan mencoba menggunakan trik yang sama melawan Raja Naga Hitam. Dan aku menderita kerugian. Apakah orang-orang yang kamu kejar itu punya petunjuk? Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Ada orang-orang di belakang mereka. Tetapi mereka tidak tahu apakah Ares, Dewa Perang, berani melakukan apapun pada mereka.
Jika Anda berani mengambil kesempatan saya, maka saya akan memberi Anda hadiah besar. Tuan kembali ke Dewa Perang. Orang-orang ini akan meminjam kekuatan iman. Meskipun bawahan tidak tahu apa itu iman, mereka sama-sama ingat bahwa salah satu dari mereka menunjukkan sayap darah dan penuh dengan darah dan energi. Saya tidak tahu kecerdasan apa yang dimiliki Lord Ares yang dapat membantu saya mengetahui identitas orang-orang ini. Ares, Dewa Perang, memiliki mata yang samar. Dewa Darah. Sambil menghela nafas panjang, tangan Dewa Perang Ares yang menekan bahu Qin Yichen menambah sedikit kekuatan. Kamu bisa menggunakan kekuatan Dewa Darah untuk setidaknya mendekati kekuatan kuil 12 kuda. Kamu bisa keluar darinya dengan lancar. Ini adalah berkah untuk bertahan hidup. Jangan salahkan dirimu lagi. Kenyamanan ini melampaui harapan Qin Yichen. Jika Dewa Perang Ares murka, bahkan mengancam akan bunuh diri, itu semua wajar, karena dialah yang paling mencurigakan. Tapi sekarang, Dewa Perang Ares dengan ragu menanyakan harapan Qin Yichen. Ditambah dengan kelegaan dan dorongan yang telah dia berikan sekarang, dia tidak menyebutkan berapa banyak kesedihan yang dia miliki di dalam hatinya. Kesedihan karena kehilangan saudara-saudara dan kakinya. Kesabaran ini membuat Qin Yichen sangat waspada. Pertama, dia menghapus citra yang melekat pada Ares, Dewa Perang, di dalam hatinya, dan membandingkannya dengan masa lalu berdasarkan perilakunya hari ini. Tebakan yang berani membuat punggung Qin Yichen mati rasa. Ares, Dewa Perang, telah benar-benar tumbuh hanya dalam belasan hari. Dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan sebagai Dewa Perang. Bahkan lebih dari 10 hari yang lalu, Dewa Perang yang sembrono, yang benar-benar marah untuk sementara waktu, selangkah lebih dekat dengan nama Dewa Perang. Menghadapi lawan seperti itu, Qin Yichen sangat berhati-hati. Tuan Ares, bagaimana Anda berurusan dengan Dewa Darah? Apakah Anda perlu mencari tahu tentang Dewa Darah oleh bawahan Anda secara pribadi? Ares, Dewa Perang, melambaikan tangannya. Masalah ini tidak terburu-buru, aku masih ingin meminta saran Feng Feng. Kuil di sini bukanlah seluruh bagian dari pertempuranku, tetapi itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Jika kedua pasukan bertarung, dapatkah mereka menyerang sisi lain dari tempat vital yang sama sehingga lawan dapat menjaganya tanpa cacat? Seberapa besar kemungkinan langkah ini? Jika seseorang memberikan informasi palsu selama pertempuran, apakah itu akan memiliki efek yang sama sebagai pencegah lawan? Begitu masalah ini muncul, Qin Yichen lebih dari kesemutan di punggungnya, dan dia berkeringat dingin.